Selamat pagi dan selamat siang yang ada di Indonesia Timur dan Tengah. Selamat siang, Miss. Kecil ya? Bentar ya. Halo, apa ini sudah kedengaran? Sudah, Miss. Sudah. Bisa? Bisa. Bisa, puji Tuhan. Oke, kita akan mulaikan weekly online worship kita hari ini. Ini adalah weekly online worship yang terakhir di semester ini ya. Siapa yang bersyukur sama Tuhan? Mana Miss mau lihat raise hand? Ada yang bersyukur sama Tuhan? Puji Tuhan, kita semua bersyukur ya. Karena Tuhan sudah sertai selama 1 semester dan kita sudah sampai di penghujung semester ini. Dan Miss minta kalau boleh dibuka kameranya, yuk. Buka, yuk. Udah nggak perlu malu-malu lagi ya? Kan udah kenal. Oke, terima kasih. Dan Miss bersyukur karena hari ini semuanya bisa terlihat semangat ya. Ada yang sudah ujian minggu lalu? Ada, oke. Ada yang masih mau ujian lagi minggu ini mungkin? Masih ada yang mau ujian lagi minggu ini? Oh, Teresa masih ada, Efrata masih juga. Oke, Tuhan berkati ya, Tuhan akan kasih kemampuan. Jadi Miss juga bersyukur kita bisa kembali berkumpul dan untuk mulaikan weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati supaya Roh Kudus tetap tuntun kita dalam ibadah ini. Oke, dan saat ini kita akan mulaikan dengan memuji Tuhan lewat lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 159, tak lama lagi masuk surga. Silakan, Sir Alan. Dalam
Puji Tuhan. Dan untuk memimpin doa buka kita hari ini, Miss minta kesediaan Venoya Saragi. Silakan Veno. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang baik dan penuh kasih, hari ini kami mau memulai weekly online worship. Ya Tuhan, tolong pimpin perbaktian ini dan tuntunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, terutama untuk pendeta Arus yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Venoya. Dan hari ini kita ada 2 lagu pujian. Yang pertama Samaim dan Samuel Sirami, dan yang kedua Asriel dan Abriel. Dan bentuk video. Sebentar ya, Miss akan share screen. Me. Yes, because God loves us so much. He gave His Son Jesus, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. I believe in Jesus and that He is coming soon, and I want to do what He says while waiting for Him. He says in Matthew 5:16, "Let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Done. Every day, in every way, I'm gonna let my little light shine.
Because he walked with man, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid. Because he bowed beneath all things, he lifted me above. Because he shed his blood for me, I know his love. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Because he conquered death, I'll live again. Because he is my friend, I'll follow him. Because he felt all grief and pain, he makes my burden sweet. And when he comes to earth again, I'll kneel before his feet. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Jadi kiranya kita terus menjadi terang, dan karena Yesus kita punya kehidupan, kita punya jaminan hidup kekal nantinya ya. Dan terima kasih, lagu pujian tadi akan menuntun kita, persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu tema kita sama-sama. Ceritakanlah kisah Yesus, lagu Sion edisi lengkap nomor 123. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah Pendeta Muda Arus Samudra. Pendeta Arus baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas
Kabat dan sedang dalam saat ini sedang melayani bersama-sama dengan baru saja selesai melayani bersama-sama dengan tim Healing Way dan sedang menunggu di mana Tuhan akan menempatkan pendeta Arus untuk melayani. Untuk itu saat ini kita persiapkan hati kita semuanya, siapkan Alkitabnya dan duduk tenang karena kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tidak ada orang yang khusus untuk baca ayat, jadi semuanya bisa siap-siap karena nanti pendeta Arus yang akan pilih siapa yang akan bacakan ayatnya. Ya, oke, selamat. Kami berikan kesempatan kepada pendeta Arus. Oke, selamat siang yang di Indonesia Timur dan Tengah, dan selamat pagi ya untuk Indonesia Barat. Suara saya boleh kedengaran ini? Boleh, Sir. Oke, puji Tuhan. Oke, kita bersyukur ya kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Terlebih khusus, Tuhan telah menjaga kita sepanjang malam di dalam tidur kita, kemudian kita boleh bangun pagi ini, kemudian kita beraktivitas, kemudian kita boleh berkumpul kembali meskipun melalui Zoom meeting, dan kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, saat ini, Sir izin untuk share screen dulu ya. Share screen. Oke. Ini boleh dilihat share screen saya? Bisa kelihatan. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi, Sir juga mau bersyukur dan memuji Tuhan untuk lagu pujian tadi yang telah dibawakan oleh adik-adik dari Kerubium Homeschooling. Jadi, kiranya semuanya hanya diberikan untuk kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terundang kita semua kembali, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kunci tangan dan tutup mata, kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk mengerti, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, judul renungan yang Sir berikan pada saat ini, pada siang ini, yaitu because of him. Kalau bahasa Indonesianya, karena dia. Biasa kita bilang karena dia, karena dia, karena dia. Biasa kalau kita ada sesuatu yang dilakukan, biasa kita bilang sama orang tersebut karena dia, karena dia. Nah, hari ini, mari kita bersyukur ya kepada Tuhan dan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita, terlebih khusus untuk adik-adik Kerubium Homeschooling ya, di minggu ini boleh menyelesaikan pendidikannya di semester ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Makanya dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, saya boleh minta tolong adik Nathan baca. Adik Nathan boleh baca yang ada di layar. Berapa, Sir, ayatnya? Mazmur 34 ayat 9. Sudah ada di layar. Nggak kelihatan di layar. Oh, nggak kelihatan ya? Belum pindah ininya. Belum di itu. Daniel 2 ayat 3 kan? Mazmur 34 ayat 9.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke, terima kasih Adik Nathan. Tuhan memberkati. Jadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya siapa yang baik? Tuhan. Tuhan begitu baik dan berbahagia orang yang berlindung padanya. Jadi, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kita boleh merasakan kebaikannya. Oke, minta maaf ya, saya akan share screen ulang kembali. Sepertinya ada masalah. Ini boleh dilihat? Apakah boleh terlihat? Boleh? Boleh. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi kita bersyukur oleh karena kebaikannya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan telah jaga kita sepanjang semester ini dalam pembelajaran kita, sehingga kita boleh tiba di minggu yang terakhir. Nah, saat ini rindu kita buka semua Alkitab di dalam Daniel pasal 2, ayat Daniel 2 dan Daniel pasal 3. Nah, adik-adik tahu dalam Daniel 2 ini cerita tentang siapa? Raja Nebukadnezar. Iya, puji Tuhan. Raja Nebukadnezar. Terima kasih yang sudah jawab ya. Jadi di Daniel pasal 2 bercerita tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah, pada saat itu, pada tahun kedua pada pemerintahannya, dia bermimpi. Jadi Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Tetapi pada saat dia bangun, hatinya dia gelisah. Karena kenapa? Karena mimpinya dia sudah lupa. Dia sudah lupa. Dan akhirnya mimpinya ini membuat dia gelisah dan dia tidak dapat tidur. Nebukadnezar tidak dapat tidur karena apa? Karena mimpi tersebut dan membuat dia gelisah. Akhirnya dia panggil siapa? Orang-orang berilmu. Di ayat 2 ya. Ayat 2 dia panggil orang-orang berilmu, kemudian orang ahli-ahli jampi yang ada di kerajaannya, kemudian ahli sihir, kemudian juga para kasdim. Jadi ini semua adalah orang-orang yang berilmu, yang mampu menafsirkan mimpi-mimpi. Dia panggil untuk menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Dan dia memohon, dia meminta kepada orang berilmu ini, kemudian orang yang ahli jampi ini, ahli sihir ini, dan para kasdim ini meminta untuk menafsirkan atau menceritakan apa mimpi dari raja. Karena Raja Nebukadnezar sendiri tidak tahu, dia sudah lupa apa mimpinya. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar ini memanggil ke orang-orang ini untuk menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tetapi apakah orang-orang ini dapat menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar? Enggak, karena tidak semuanya puji Tuhan, semuanya benar ya. Mereka tidak tahu. Di Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuan Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi orang-orang ini, orang-orang pintar ini, mereka tidak dapat memberitahukan mimpi dari raja tersebut. Mereka tidak dapat menafsirkan mimpi dari raja tersebut. Mereka katakan itu terlalu berat. Bahkan
mereka katakan tidak ada yang dapat memberitahukannya selain dari apa? Selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara para manusia. Akhirnya raja ini sangat geram. Raja ini sangat geram karena sebelumnya Raja Nebukadnezar dia perintahkan, kalau kalian tidak bisa menafsirkan ini, maka kalian akan dibunuh, rumah-rumah kalian akan dirobohkan, bahkan semua keluarga-keluarga kalian akan dihancurkan. Dan orang-orang yang berilmu ini merasa ketakutan. Karena kenapa? Karena mereka tidak dapat menafsirkan, menceritakan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan pada akhirnya sudah tentu mereka akan apa? Mereka semua akan dihancurkan. Mereka akan dipenggal-penggal. Jadi mereka semua merasa ketakutan. Para ilmu-ilmu ini, orang-orang pintar ini merasa ketakutan. Nah, ketika pada saat itu, Daniel juga berada di kerajaan tersebut, di kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya siapa namanya? Ada yang tahu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Efrata. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ini adalah teman-teman dari Daniel. Ketika mereka tahu apa yang dia lakukan. Kalau di Daniel pasal 2 ayat 13 dikatakan begini. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Karena kenapa? Karena Daniel dan kawan-kawannya juga adalah salah satu, mereka juga termasuk orang-orang yang dididik di kerajaan Babel tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pendidikan. Dan kawan-kawan mereka itu adalah mereka yang dipanggil oleh raja tadi. Mereka itulah kawan-kawan mereka. Dan mereka juga terancam untuk dibunuh. Kemudian di ayat 14, Daniel pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Ayat 15, katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa kita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Kemudian ayat 16 dikatakan begini, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi Daniel pergi menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Untuk apa? Untuk diberi waktu. Supaya kenapa? Supaya Daniel dan kawan-kawannya dapat memberitahukan makna dari Raja Nebukadnezar tersebut. Makna dari mimpi dari Raja Nebukadnezar tersebut. Nah, kemudian di ayat 17, saya boleh minta tolong Adik Ariana Simatupang baca ayat 17. Oke. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Kemudian Teresa baca ayat 18. Adik Teresa, oke. Daniel 2 ayat 18. Dengan maksud Azaria teman-teman, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah sementara lagi mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Iya, jadi akhirnya Daniel menghadap kepada raja. Kemudian setelah Daniel menghadap kepada raja, kemudian dia pulang. Kemudian dia bertemu dengan siapa? Dengan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Untuk apa? Ayat 18, supaya mereka memohon kasih sayang kepada
kepada Allah semesta langit mengenai rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar, supaya Daniel dan teman-temannya juga ini tidak dilenyapkan dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi ketika pada saat itu, karena Daniel dan kawan-kawannya juga terancam untuk terbunuh, akhirnya Daniel dengan pertolongan Tuhan, dia memberanikan dirinya untuk menghadap kepada raja, untuk diberi waktu. Setelah itu dia kembali, kemudian dia berbincang kepada teman-temannya, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Kemudian dia menyampaikan permohonan kasih sayang kepada siapa? Kepada Allah, supaya rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar ini boleh dibukakan. Dan akhirnya apa? Ayat 19. Saya boleh minta tolong siapa ya? Abigail. Adik Abigail Joanne baca ayat 19 dan ayat 20 sekaligus saja. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Terima kasih Adik Abigail. Puji Tuhannya. Jadi ketika mereka berdoa, ketika Daniel dan kawan-kawannya berdoa, akhirnya pada di ayat 19, pada suatu malam, maka rahasia itu apa? Disingkapkan kepada siapa? Kepada Daniel. Artinya dibukakan kepada Daniel. Setelah hal itu dibukakan kepada Daniel, ketika Tuhan membukakannya kepada Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Yang dilakukan oleh Daniel memuji Allah semesta langit. Kemudian di ayat 20 dikatakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya lah dialah hikmat dan kekuatan. Jadi ketika Daniel sudah mengetahui mimpi dari Nebukadnezar tersebut, oleh karena pertolongan Tuhan, maka Daniel langsung memuji Allah semesta langit. Memuji Allah yang memberikan hikmat dan kekuatan. Sampai di sini, apa pelajaran yang kita boleh dapatkan dari cerita ini? Jadi ketika pada saat itu, saat Daniel bertemu di hadapan raja, dia meminta waktu supaya Daniel dapat mengungkapkan mimpi tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ilmu-ilmu orang Babylon. Kalau orang-orang Babylon ini bergantung pada ilmu-ilmu orang Babylon ini bergantung pada hikmat mereka sendiri, bergantung pada kepintaran mereka. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya bergantung kepada siapa? Bergantung pada hikmat Tuhan. Jadi mereka bergantung kepada hikmat Tuhan, berbeda dengan ilmuwan orang Babylon. Jadi pelajarannya dalam kehidupan kita semua, mari kita terus bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita mau butuh hikmat, minta pada siapa? Sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan memberikan kepada yang memberikan hikmat kepada kita semua. Hanya Tuhanlah yang memberikan hikmat yang benar kepada kita, kepada semua. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Sama seperti Daniel dan kawan-kawannya, ketika mereka menghadapi kesusahan, ketika mereka menghadapi ancaman, ketika mereka membutuhkan hikmat, mereka datang berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan karena Tuhan, dan hanya karena Tuhanlah yang memberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya itu hikmat, sehingga
Daniel dan kawan-kawannya ini tidak dibunuh. Mereka tidak dibunuh. Tetapi mereka boleh hidup. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Jadi semua karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita lanjut di ayatnya yang ke-26. Jadi ketika Daniel sudah mengetahui mimpi tersebut, di ayat 26, datanglah raja ini kepada Daniel. Raja ini datang kepada Daniel dan bertanya kepada Daniel. Ayat 26 dikatakan begini. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Kemudian ayat 27 dikatakan begini. Daniel menjawab katanya kepada raja. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28, kita lihat ya ayat 28. Ayat 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi ketika pada saat itu Raja Nebukadnezar datang kepada Daniel. Dia bilang begini, kamu tahu enggak? Kamu bisa enggak beritahukan mimpiku itu? Lalu apa kata Daniel? Daniel bilang, mimpi yang dimimpikan oleh raja itu tidak dapat diberitahukan oleh orang-orang pintar di dunia ini. Tetapi hanya siapa yang dapat memberitahukannya? Tuhan. Hanya Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Hanya Tuhan yang di surga yang dapat memberitahukan, yang dapat menyampaikan tentang rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi di sini kita melihat ya, Daniel, dia tidak meninggikan dirinya. Dia tidak sombong karena apa yang dia ketahui. Dia tinggikan siapa? Dia tinggikan Tuhan. Dia rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia perkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Daniel tahu apa yang ada dalam dirinya, kepintaran yang ada dalam dirinya, hikmat yang ada dalam dirinya, itu bukan karena dia, karena bukan Daniel. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan untuk Daniel. Daniel dan kawan-kawannya merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki bukan miliknya, tetapi itu semua karena Tuhan. Begitupun juga dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Jadi kalau adik-adik selama ini sudah banyak dapat pelajaran-pelajaran di kelas homeschooling Kerubium, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan merasa sombong karena semua pelajaran-pelajaran itu semua daripada siapa? Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada adik-adik semua ilmu, semua pelajaran-pelajaran. Tentunya dengan guru-guru. Guru-guru adalah alat Tuhan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran tersebut kepada adik-adik sekalian. Jadi, mari kita terus bersyukur ya kepada Tuhan
dan terus bergantung kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ini cerita tentang siapa? Ada yang tahu? Perapian yang menyala-nyala. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi perapian yang menyala-nyala. Jadi di Daniel pasal 3 ini ada 3 orang pemuda yang berani, yang sangat berani. Karena pada saat itu Raja Nebukadnezar dia mendirikan sebuah patung emas yang sangat tinggi. Dari kepala sampai kakinya semuanya terbuat dari emas. Dan setelah itu dia memerintahkan semua orang-orang untuk datang sujud menyembah kepada patung tersebut. Bahkan terlebih khusus dia perintahkan semua para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, dan para hakim-hakim. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego termasuk dari orang-orang tersebut, dari para hakim, para penasihat, para penguasa, para bupati, para bendahara, para ahli hukum, dan para kepala daerah. Jadi 3 pemuda ini termasuk dalam orang-orang tersebut. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar mengumpulkan semuanya untuk datang sujud menyembah kepada patung emas yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan setelah itu dia memerintahkan semuanya untuk sujud menyembah. Tapi hanya ada 3 orang yang tidak mau sujud sembah kepada patung tersebut. Siapa itu? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka ini tidak mau sujud sembah kepada patung tersebut. Karena mereka tahu bukan patung yang disembah. Tapi yang disembah siapa? Yang disembah adalah Tuhan. Yang disembah adalah Tuhan. Tetapi ketika pada saat itu, ketika Raja Nebukadnezar melihat mereka tidak menyembah, akhirnya muka raja jadi apa? Jadi muram. Jadi sangat marah. Dan akhirnya dia memerintahkan Algojo Raja Nebukadnezar ini memerintahkan Algojo-nya untuk membawa ketiga pemuda itu masuk ke dapur api. Tetapi sebelumnya, ketika Raja Nebukadnezar ini, dia terus menyuruh ketiga pemuda ini untuk menyembah patung ini. Tapi apa jawab dari pemuda itu? Saya boleh minta tolong siapa ya? Adik sini Walangitan, baca ayat 16 dan 17. Adik sini boleh? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Terima kasih adik Siti. Kita akan baca ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung itu, mereka bilang, tidak, kami tidak mau sembah. Meskipun Allah kami tidak sanggup melepaskan kami, tapi kami tidak mau menyembah patung tersebut. Ketiga pemuda ini tetap berpaut kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak menyembah kepada patung tersebut. Ketiga pemuda ini mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya raja sangat marah
Kemudian ketiga pemuda ini memerintahkan algojo-algojonya dan memerintahkan kepada mereka untuk membuang ketiga pemuda ini ke dalam dapur api. Dapur api. Tetapi setelah pemuda ini berada dalam dapur api, apa yang terjadi dalam dapur api tersebut? Saya boleh minta tolong adik Rebecca baca ayat 24 dan 25. Adik Rebecca boleh? Oh ya. Kalau begitu Joseph, adik Joseph Sulaiman boleh baca. Adik Joseph, boleh kedengaran suaranya, Dek? Oh, kalau tidak ada nanti Sir saja yang baca ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Kemudian katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak-anak dewa. Jadi ketika ketiga pemuda ini dilemparkan ke dalam dapur api, Raja lihat, ini kok tadi kita lempar 3 orang, kenapa sekarang sudah ada 4 orang? Raja menjadi semakin heran, dan dia melihat sepertinya 1 orang itu seperti apa? Anak dewa. Dan sebenarnya orang itu siapa? Tuhan. Orang itu adalah Tuhan. Orang itu adalah Yesus. Jadi ketika ketiga pemuda ini dilemparkan dalam dapur api, maka Yesus menyertai mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan berada dalam dapur api tersebut. Dan akhirnya ketiga pemuda ini tidak dibakar oleh api, tapi mereka tetap hidup. Dan akhirnya Raja memerintahkan mereka untuk mengeluarkan ketiga pemuda itu dari dapur api. Dan ketika dicek, ternyata tubuh mereka tidak ada yang hangus, bahkan bau-baunya pun tidak ada yang hangus. Itu semua karena kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak terbakar oleh api. Dan karena iman mereka juga, karena mereka setia sama Tuhan, maka mereka diselamatkan. Jadi di sini kita boleh melihat ya, bagaimana kasih karunia Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Kasihnya begitu besar. Daniel dan kawan-kawannya terluput dari kematian. Begitupun juga Sadrak, Mesak, dan Abednego terluput dari dapur api. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan adik-adik semua. Sebagaimana Tuhan telah sertai adik-adik sepanjang 1 semester ini, sudah banyak belajar ya. Itu Tuhan, itu karena semua pertolongan Tuhan. Jadi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa bergantung kepada Tuhan melalui berdoa, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya ya. Ketika mereka meminta hikmat, mereka berdoa. Jadi kalau adik-adik sebelum belajar, berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Minta kepintaran sama Tuhan. Kemudian jangan lupa juga untuk belajar firman Tuhan. Jadi utamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. 2 ayat terakhir kakak mau baca. Minta maaf ya. Sepertinya
laptopnya seri ini ya lagi bermasalah. Ya. Ayat terakhir, 2 ayat terakhir Mazmur 34 ayat 9 sama seperti yang sudah dibacakan di awalnya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Mari kita melihat kebaikan Tuhan. Karena semua yang kita miliki itu hanya karena pertolongan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ingat bahwa semua yang ada dalam diri kita, semua perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang baik, kerinduan kita untuk suka belajar, ingat itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki bukan milik kita, itu semua milik Tuhan. Jadi jangan lupa berserah kepada Tuhan, jangan lupa bergantung kepada Tuhan, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa belajar firman Tuhan, dan teruslah rajin untuk belajar. Kiranya Tuhan akan menyertai adik-adik yang belajar di homeschooling Perubium. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Arus yang sudah bagikan firman Tuhan. Miss mau tanya dulu di sini, siapa yang ingat apa tadi yang baru saja, apa yang kalian ingat dari firman Tuhan tadi? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Cerita Abednego dan Abednego. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang mau? Cerita Daniel berdoa. Cerita Daniel berdoa, oke. Ada lagi? Siapa lagi? Cerita Daniel berdoa. Apa pelajaran yang kalian dapat? Siapa yang mau? Kita harus berdoa. Kita harus rajin berdoa, good. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan menjaga Kita harus kita. sering membaca Alkitab. Puji Tuhan, sering baca Alkitab. Ada lagi, ayo. Banyak tadi pelajarannya. Siapa lagi? Menurut kepada Tuhan. Menurut kepada Tuhan, amin. Jadi Miss berharap semoga dengan apa yang tadi Selalu berdoa. selalu berdoa. Thank you. Terima kasih semuanya. Jadi siapa yang bersyukur dengan pelajaran hari ini? Saya, Miss. Puji Tuhan. Banyak yang bersyukur dan semoga banyak yang semakin dikuatkan ya. Jadi kalian pintar, kalian bisa dapat nilai baik, semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Jadi tolong masing-masing boleh ke breakout room-nya. Miss minta bantuannya di room 1 ada Pendeta Arus, di room 2 ada Sir Allen, room 3 ada Miss, dan room 4 sebentar ya. Room 4 minta kesediaan Kakak Deirdre, boleh? Oke, Mas. Oke, terima kasih. Jadi selamat berdoa, setelah itu bisa kembali lagi ya ke main room dan kita akan tutup dengan doa sebentar. Puji Tuhan, sepertinya semua sudah kembali ya. Dan saat ini kita sudah di online worship kita dan Pendeta Arus akan pimpin kita dalam doa tutup.
Dan sebelumnya kita akan berdoa juga untuk mamanya Abigail yang baru saja ulang tahun hari Sabat kemarin, Ibu Grace, dan juga teman kita Jason yang baru ulang tahun kemarin. Jadi dua nama itu akan kita doakan. Dan semoga kita bisa menikmati libur dengan baik, tetap bertambah hikmat ya. Dan kita bisa mempraktekkan firman yang sudah kita baca tadi. Disilakan pendeta. Iya, tadi adik Jason ya yang terakhir ya yang ulang tahun. Iya, Ibu Grace dan adik Jason. Oh iya, oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah siang dan malam. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada siang yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih khusus, itu oleh karena berkat kebaikan-Mu, siswa-siswa di homeschooling Terbium Academy boleh menyelesaikan semester ini dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing, terlebih khusus kepada setiap para student. Bapa di sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang akan mengubah kehidupan kami, yang membuat siswa-siswa di Terbium Homeschooling ini terus bergantung kepada Tuhan, rajin berdoa, dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, berikan selalu kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Dalam cita-cita yang mereka rindukan, kiranya Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka boleh dapat mencapai cita-cita ini dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan. Berikan selalu berkat kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan akan memberkati, mencurahkan berkat-berkat yang berasal dari surga menjadi bagian mereka selalu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk orang tua dari murid Terbium Academy, yaitu Ibu Grace yang berulang tahun, dan juga adik Jason. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka berdua. Ini semua karena berkat pertolongan Tuhan, Tuhan masih menambahkan umur kepada mereka. Dan kiranya berkat kesehatan, kekuatan akan menjadi bagian mereka selalu. Sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka di masa yang lalu, kami percaya penyertaan Tuhan juga akan menjadi bagian mereka di masa yang akan mendatang. Dalam setiap rencana mereka ke depan, kiranya Tuhan akan memberkati agar semuanya dapat dicapai oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan seluruh siswa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami membawa doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih, Sir. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sama-sama. Dan sebelum kita keluar, kita foto sama-sama ya. Boleh open kameranya. Ini weekly online worship kita yang terakhir untuk semester ini. Jadi untuk Senin depan nggak ada ya. Dan nanti kita akan mulai lagi tanggal 17 Januari. Jadi nanti kita akan mulai weekly online worship untuk semester depan tanggal 17 Januari. Oke? Ready everyone? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Ada yang belum siap. Miss ulangi lagi. Ada Venoya dan bukan Venoya, Daryl dan Rebecca tadi belum siap. Bentar ya. Satu kali lagi. Yang mau pakai filter sok pakai. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih pendeta Arus. Kasih pendeta. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Bye-bye. Sampai semester Bye. Siapa main pakai masker?